Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Bu Farida. Oke, hari ini baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Farida, baik juga? Alhamdulillah baik. Ada kegiatan apa nih Pak Subhan hari ini? Untuk hari ini kebetulan nanti kan mau coaching dengan Coach Bu Ati. Rencananya ada hal yang mungkin akan didistribusikan ataupun ada hal sesuatu yang akan dikembangkan nantinya. Oke gitu. Terus gimana nih persiapan rubrik penilaiannya? Sudah disiapkan kah? Eh, saya sudah menyiapkan berbagai halnya, pertanyaan-pertanyaannya yang bisa memenuhi rubrik yang akan dinilai, bahwa mudah-mudahan pertanyaan ini dan juga tanggapannya bisa termasuk eh, tercapainya kompetensi kita, bisa mendengarkan aktif coach, bisa yang bebas dari judgementnya, bebas dari asosiasinya, serta bisa menangkap perasaan coach gimana. Dan juga mudah-mudahan ya, pertanyaan yang saya siapkan nanti itu bisa mengajukan pertanyaan yang bisa memperluas wawasan dari yang di coaching, yang dari coaching atau yang di coaching, dan juga Oh, mudah-mudahan bisa membantu rencana Bu Ati sebagai coaching untuk merencanakan hal yang lebih spesifik yang diminta nanti dari dari solusi berdasarkan pengalaman Bu Atinya nanti. oh gitu. Berarti semuanya sudah dipersiapkan ya, baik dari tadi kompetensi yang harus dikembangkan, kemudian menanyakan beberapa indikator ketercapaian juga ya nanti ke coachingnya ya. Ya, Oke deh, kalau memang sudah siap semuanya, sepertinya Pak Sufan bisa memanggil Ibu Atinya kali ya. Jadi Pak Sufan sudah merencanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya ya, ya, atau pertanyaan yang untuk mengembangkan potensi si coachingnya itu keluar gitu ya, terhadap ya, yang ya. di suatu sekolah SDN Penggerak 05 memperkenalkan satu pengamat Ibu Faridah, dua coaching Bapak Subhan, tiga coaching Ibu Ati. Ilustrasi coaching pada hari ini adalah pembulian yang terjadi di kelas 4. Dilatar belakangi aturan sekolah SDN Rawajati 06 yang melakukan rotasi ketika mendapatkan kelas paralel dengan aturan membagi kelas dari kelas 1 dan kelas 4, sehingga murid-murid dapat beradaptasi dengan lainnya serta hubungan baik antara murid-murid dapat berjalan dengan baik. Untuk alur selengkapnya, coaching pada hari ini, mari kita simak percakapan berikut. Oke, Assalamualaikum Pak Subhan, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana juga dengan kabar Bu Ati? Alhamdulillah baik Pak Subhan. Duh, Pak Subhan, udah lama kita nggak ketemu. Pak Subhan, saya nyari-nyari Pak Subhan loh. Wah, Kemana aja sih? tadi habis ini ada disuruh kepala sekolah mengerjakan RKS tadi. Oh gitu. Itu RKS. Padahal saya ceritanya mau sedikit ngobrol-ngobrol nih sama Pak Subhan nih. Jadi ada apa ya kita nih Boleh kan sih. sama-sama Kebetulan sekarang Bu. sih sedang tidak ada jam mengajar. Oke, bisa Mungkin ada yang bisa saya bantu. ya bisa minta waktunya Pak Subhan ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi Asik. bagaimana kalau Hmm, kita ngobrolnya di boleh, taman boleh. aja ya, supaya sambil menghirup udara yang segar, supaya lebih segar lagi di Taman Iya, Indah iya, milik kan sekolah kita kita, baru tuh Pak Taman Subang. Buatan Ya, Bida. kita Kenapa? taman kita baru tuh Pak Subang. Di sana aja deh, boleh, Iya, boleh. Boleh. Oke, Pak Subang. oke, mari Ya, kita ke sana ya. sip. Siap, Pak Subang. Ah, oke, kenapa nih Bu Ati? Wah, Gini ceria, nih. tapi kok seperti ada hal yang kurang berkenan di hati Bu Ati. Eh, Ada apa ya? Kelihatannya sih ada yang juga gelisah.
Bener gitu nggak? Pak Subhan, bener banget nih. Pak Subhan udah kayak dukun aja bisa baca-baca ini. Mata batin. Gini Pak Subhan, eh, saya nih ceritanya punya apa ya, punya cerita gitu yang mana kelas saya itu kan itu ya namanya apa ya, bersamaan ya, beda waktu dengan kelas 1. Kebetulan saya ngajarnya di kelas 4 nih gitu. Nah, di kelas 4 ini karena apa, kelasnya barengan gitu ya. Kemudian ada anak saya yang di kelas 4 itu memang senangnya itu dia, ya kalau kita bilang bullying ya, kalau di bahasa bekennya sekarang ya pembulian gitu ya. Itu sering dilakukan kepada anak kelas 1 gitu. Nah, ini sudah berkali-kali nih sebenarnya saya ingatkan itu anak gitu ya. Jadi tetap aja gitu. Jadi kita sebagai guru udah lama-lama kan saya berpikir gitu, apa yang harus saya lakukan gitu biar tidak terjadi lagi gitu. Seperti itu nih Pak Wah, Subhan wah, ceritanya ya. mengkhawatirkan sekali ya ada pembulian di sekolah. Padahal kan hal tersebut merupakan suatu akhlak yang tidak baik. Baik dalam agamanya juga itu terlarang. Baik akhlak pribadinya juga jelek. Akhlak terhadap sesamanya juga kurang baik. Gitu. Jadi mungkin harus diatasi dan dicegah agar tidak timbul permasalahan di kemudian harinya. Betul Agar Pak. anak didik kita ini punya wibawa, punya punya karakter yang mudah-mudahan sih sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Betul Pak, betul banget. Nah, makanya nih saya mau sharing ya sama Bapak ya, mau coaching nih, Ya sih terkait mudah-mudahan bisa hal mencerahkan. itu gitu. Mau mulai dari mana Iya, diskusi kita? terkait hal itu. Saya sih maunya nih hasil dari diskusi kita nih, saya bisa mendapatkan ya pencerahan bagaimana itu anak yang sering melakukan bullying itu ya stop gitu loh, jangan jangan dilakukan lagi gitu. Entah itu karena sengaja atau tidak sengaja ya, tujuan saya itu ya tidak ada lagi ya aksi-aksi pembulian yang lagi terhadap teman-teman ya. Pokoknya stop lah gitu aksi bullying di sekolah saya. Seperti itu Pak. Sekolah kita kan Pak ya, otomatis ya Pak. Iya sih. Juga mungkin kan kegiatan bullying itu bukan berdampak bagi muridnya sendiri. Pasti orang tuanya juga akan ikut merasakan, bahkan nanti mungkin orang tua akan terlibat dalam hal hal ini untuk berbagai halnya. Iya betul Pak, betul banget, betul sekali gitu. Itu yang sejauh ini sih saya sudah melakukan antisipasi ya, dari mulai pendekatan persuasi yang saya lakukan gitu. Kemudian saya juga melakukan pengamatan terhadap latar belakang dia di rumah. Kemudian saya juga melakukan pendekatan juga terhadap teman-temannya yang mungkin dia punya teman dekat gitu ya. Kemudian saya juga melakukan pendekatan juga kepada teman saya yang sebelumnya pernah bersinggungan atau pernah menangani anak ini di kelas sebelumnya. Seperti itu sih Pak, yang sudah awal-awal saya lakukan. Ada hambatan nggak dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi dilakukan oleh Bu Ati? Tadinya sih ada ya, sejauh ini ada, terutama dari anak itu sendiri yang melakukan bullying, karena kan pada awal-awal itu anak itu tidak ngaku gitu, tidak mau jujur, tidak mau
bercerita secara gamblang gitu. Mengapa dia melakukan seperti itu, alasannya apa gitu. Itu awal-awalnya nggak ada ucapan cuman cengar-cengir gitu kalau dibilangin gitu. Tapi setelah saya melakukan pendekatan terus secara intens dari hati ke hati, pemanggilan dia berdua gitu, itu sudah mulai terlihat sih Pak, itu mereka terus saya melakukan pencatatan juga hasil temuan-temuan yang sudah saya amati, itu saya buat catatan kecil mengapa dia seperti itu. Makanya langkah keduanya saya melakukan pengamatan gitu. Saya sih pernah juga ke rumahnya gitu Pak untuk melihat latar belakang kondisi keluarganya seperti apa, bagaimana lingkungannya gitu. Seperti itu sih Pak. Oh iya. Jadi cukup lumayan bagus juga ya solusi yang sudah direncanakan dari hambatan tadi yang juga disampaikan. Mungkin dari solusi itu ada konsekuensinya nggak jika Ada, solusi tersebut dijalankan? ya, ada pasti Pak ya. Yang saya lakukan itu konsekuensinya. Jadi ada temuan juga di saat saya datang ke rumahnya gitu. Padahal kita sudah sosialisasikan gitu ya. Saya mau datang ke rumah si anak itu gitu untuk melihat ya lebih dekat gitu. Kadang dari keluarganya gitu mengapa ya ada agak rasa aneh gitu, kok bisa sampai ke rumah gitu. Jadi di situ ada tanda tanya besar gitu, mengapa kok sampai gurunya datang ke rumah gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran gitu. Itu konsekuensi yang harus saya baca dari situasi itu, ya berarti saya bukan hanya memberikan penjelasan atau pencerahan terlebih kepada anaknya, tapi juga kepada orang tuanya. Dan itu kan akhirnya membutuhkan waktu ya, padahal kita targetnya itu anak, tapi begitu datang ke rumah ternyata orang tuanya tidak respon gitu. Nah, otomatis saya harus memberikan penjelasan terlebih dahulu agar tidak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran gitu, Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, skala berapa usaha yang dilakukan Bu Ati untuk untuk mengantisipasi masalah pembulian di sekolah tadi? Ya, awalnya sih sebelum saya melakukan pengamatan langsung ya ke anak ya dan melihat lingkungannya dan membuat catatan-catatan hasil dari temuan-temuan saya di lapangan, itu saya baru skala 3. Tapi setelah saya mendapatkan pengamatan, mendapatkan pengalaman-pengalaman di sana, kemudian saya membuat catatan-catatan, akhirnya saya sudah memetakan gitu. Saya sekarang sudah ada di posisi ke-8 Pak, karena memang anaknya sudah mulai terbuka gitu dan orang tuanya sudah bisa memberikan penjelasan mengapa anaknya seperti itu gitu. Jadi ada alasan-alasan kenapa orang tua anaknya bisa berbuat seperti itu. Padahal sebenarnya kalau di rumah tidak kayak begitu gitu loh. Seperti itu Pak. Oke. Dari usaha-usaha tadi mulai dari penguatan dan sebagainya, prioritas mana yang akan dilakukan oleh Bu Ati sebagai rencana untuk mencapai tujuan tadi? Prioritas saya itu adalah yang pertama itu saya mau menembus hati anak itu ya. Prioritas saya itu jadi melakukan heart to heart ya. Jadi saya yakin dengan kita melakukan pendekatan secara dari hati ke hati itu akan ada satu solusi, terutama yang kita tembak itu adalah hati dari anak itu kita, karena kan kebutuhan anak itu ternyata dia itu hanya membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi kan kita juga harus memahami juga gitu ya, kebutuhan anak di sekolah itu apa, kebutuhan anak di rumah itu apa gitu. Jadi ada satu benang merah yang
harus memberikan kebutuhan dia itu akan kasih sayang. Itu aja, Pak. Oke, selain dari strategi yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada lagi hal lain nggak, strategi yang akan mungkin dilakukan? Oke, strategi yang saya lakukan selain melakukan pendekatan secara persuasi ya, secara subjektif gitu, saya juga mengajak orang tua gitu untuk berkolaborasi dengan saya tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di rumah. Kemudian saya juga mengajak teman-temannya untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan dengan melibatkan dia gitu. Jadi dengan melibatkan dia tanpa adanya rasa kecurigaan dia akan berbuat yang pembulian lagi itu tidak akan terjadi gitu. Seperti itu, Pak. Oke, dengan tadi pelibatan. Jadi nanti Bu Ati akan memerlukan berbagai pihak agar antisipasi dari berbagai hal yang terjadi, baik pembulian atau yang lainnya yang terjadi di sekolah, yang merupakan hal yang sangat tidak berkenan, yang tidak kita inginkan. Jadi untuk pelibatan tersebut, siapa saja lagi yang akan yang akan Bu Ati minta bantuan untuk dilibatkan dalam mengatasi masalah penanganan pembulian yang ada di sekolah kita? Ya, saya akan mencoba melakukan kolaborasi juga ya dengan teman saya yang sebelumnya pernah mengajar dia gitu. Jadi saya ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi tentang anak itu gitu. Jadi saya lebih bisa kena gitu. Ke depannya itu anak mau saya buat apa gitu. Kemudian saya juga intens lagi dengan orang tua. Kemudian dengan teman yang kebetulan dekat dengan rumahnya gitu ya, seperti itu, Pak. Oke, cukup bagus juga ya bahwa kita harus melibatkan orang tua dalam dalam pembelajaran, terutama dalam kurikulum merdeka ini. Pelibatan orang tua sangat sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, dan sangat ditonjolkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita review dulu ya sebentar hasil diskusi hari ini. Menurut Bu Ati, kira-kira apa yang telah kita dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Ya, saya jadi lebih percaya diri nih, Pak, untuk menangani kasus pembulian yang ada di sekolah kita ya, Pak ya. Tuh, jadi saya lebih percaya diri, lebih siap untuk melakukan tahapan-tahapan agar anak itu bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke. Bagaimana? Apakah nanti target keberhasilannya bisa kita nilai kapan, Bu Ati? Bahwa yang solusi ataupun strategi yang dilakukan Bu Ati, bahwa hal tersebut eh, terli- ada indikator keberhasilannya bisa terlihat kapan, Bu Ati? Saya sih targetnya ya Pak ya, kan baru kemarin saya melakukan pemanggilan orang tua, kemudian pendekatan kepada anak. Saya mau mengintenskan gitu, dalam bulan ini sudah ada sebuah perubahan gitu Pak. Seperti itu Pak. Oh, dalam waktu sebulan ya? Ya, karena Supaya memang kita sudah lumayan ya dibandingkan sebelum-sebelumnya ya gitu, dari perilakunya, dari cara dia berbicara gitu, itu sudah ada sebuah perubahan ya. supaya kita tahu dalam sebulan progresnya bagaimana, Bu Ati, apakah kita ketemuan lagi? Oh iya Pak, jadi nanti saya
akan melaporkan nih Pak, ending dari si anak itu seperti apa gitu Pak. Jadi pada saat nanti saya nggak ngajar dia lagi, ya Bapak bisa ada gambaran nih kalau tiba-tiba besok guru kelasnya Bapak gitu ya. Itu Pak Iya. ceritanya. Ya Oh, Pak, Pak, kira-kira ya bulan setelah depan ini ya, ya Pak, setelah bulan berikutnya ya Pak ya. Jadi saya kan bisa memberikan informasi secara detail ya, kita akan ngobrol di adanya mana nanti? perubahan-perubahan. Boleh Pak, kayaknya jangan di sekolahnya Pak ya, di luar Di aja Pak ya, di tempat itu ya Pak, di tempat kopi di, Pak wa- ya. di kopi di kafe Ya, di kafe Ma Iti. iya boleh boleh Pak, boleh. Nanti nanti saya itu deh Pak. Saya kabarin Pak. Oke, siap. Oke, kebetulan jam istirahat sudah selesai ya. Mari kita ngajar lagi ya. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Terima Sama-sama kasih Mbak Ti. banget sudah menemani saya. Sama-sama. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Subhan, tadi sudah selesai ya. Ya, Eh, kemudian perasaannya gimana Pak Subhan? eh, pengalaman yang menyenang, pengalaman yang mendorong mendorong saya bisa mendengarkan coach itu suatu hal yang cukup menarik sekali kan. Jadi kita harus fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tentang keluhan permasalahannya dan juga untuk senantiasa fokus dalam hal yang disampaikannya agar saya bisa mengikuti irama yang disampaikan agar bisa mendorong mendorong kunci untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya, mencari strateginya, dan juga eh, mendorong saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Oh gitu ya. seperti itu. Berarti tadi udah dengan bersikap terbuka ya dan ada rasa keingintahuan ya untuk menggali potensi yang ada pada Koci. Kemudian ada nggak catatan hasil dari observasinya itu? Apa? Terkait apa tadi yang dikocikan itu? Jadi kan sudah ditanyakan tujuannya, tujuan diskusi atau coaching hari ini apa. Jadi sudah disebutkan bahwa pada hari ini coaching dari coach itu tentang masalah pembulian di sekolah yang terjadi memang agak cukup sulit dihindari sih pada zaman sekarang, Bu. Terutama di kota-kota besar yang anaknya tidak anaknya itu kurang ada bimbingan dari orang tuanya. Kemudian juga sudah tadi setelah dilakukan coaching mungkin juga tadi sudah ditanyakan identifikasinya mulai dari apa hambatannya, kemudian juga sudah ditanyakan dari skala 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 kemampuan dari Bu Ati dari 1 sampai 10 tentang kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga sudah ditanyakan tentang rencana Oh rencana gitu. aksinya, rencana aksinya mulai dari strateginya, prioritas utamanya, juga mungkin ukuran keberhasilan seperti apa. Dan juga sudah ditanyakan tentang eh, al- apa alur tanggung jawabnya dengan melibatkan siapa yang dilibatkan untuk membantu penyelesaian masalahnya dan juga ada tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. Berarti ada nggak kompetensi apalagi nih yang ingin Pak Subhan kembangkan berdasarkan hasil tadi gitu yang sudah dilakukan? Eh, Mungkin juga lebih meningkatkan lagi dan melatih lagi untuk melakukan coaching ini mulai dari mendengarkan aktifnya. Kadang kan kita ketika ada teringat tugas kita yang lain, banyak tugas kita apakah pelatihan atau diklat sebagai akan mengganggu ke kefokusan kita dalam
mengatur waktu, kapan memikirkan yang lain, kapan dan juga fokus pada coaching yang akan kita bantu melatih lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bobot lagi. Ide dari coaching itu muncul maksimal lagi dari pengalamannya. Oke deh, berarti kalau untuk ketepatan waktu laporan tadi udah ada janji kah di hari berikutnya atau gimana?